Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke sinkronus yang kedua. Sebelum Anda menghadapi UTS, hari ini kita akan mendiskusikan materi-materi sebelum UTS. Dan yang sudah saya diskusikan kemarin itu tentang peranan manajemen keuangan ya. Nah, untuk yang pertemuan kedua sudah, kemudian untuk yang pertemuan ketiga tentang nilai waktu uang, itu juga sudah ada tugas, ada materi, dan juga ada YouTube dari saya. Itu sangat membantu Anda untuk metode pembelajarannya, karena di NPV itu lebih ke hitung-hitungan gitu. Untuk pertemuan yang keempat, ini sudah mulai ada tugas yang sistemnya project, di mana sistem project itu kelas B dibagi ke dalam berapa kelompok ya? 9 kelompok ya. Bagaimana untuk masing-masing kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas, dan masing-masing kelompok itu dikasih beban yang sama. Ya, ada aturan mainnya. Oke. Terkait dengan laporan keuangan dan annual report yang sudah Anda download. Atau mungkin Komting B bisa menghubungi Komting A untuk mendapatkan data. Jadi saya sudah titip data ke Komtingnya A selama tahun 2018, di mana laporan keuangan tahun 2018 itu isinya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan saat tahun berjalannya, yaitu 2017 dan 2018. Jadi satu file itu memuat dua laporan ya. Kemudian pertemuan yang kelima terkait dengan modal kerja, pertemuan keenam tentang manajemen kas, piutang usaha, dan persediaan, kemudian pendanaan jangka pendek. Nah, ini agak lebih mudah ya, pertemuan ke-5, 6, dan 7 ini bisa Anda pelajari sendiri, sudah ada YouTube dari saya juga. Nah, yang akan saya bahas nanti itu tentang NPV, tugas itu, dan pertemuan yang keempat. Nah, nanti UTS-nya berarti minggu depan tanggal 12 jam 1, kemudian Anda wajib masuk Zoom. Jadi ketika Anda mengerjakan UTS-nya sambil Anda mengikuti Zoom. Jadi saya tahu aktivitas Anda selama waktunya 1 jam. Atau mungkin kalau saya tambah ya 1,5 jam, tergantung nanti soalnya ya. Rencana saya soalnya nanti terkait dengan laporan keuangan atau annual report. Jadi nanti saya berikan sebuah annual report dan sebuah laporan keuangan di mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib Anda cari jawabannya. Ya, nanti materinya terkait dengan yang ada di pertemuan keempat. Saya rasa untuk NPV nggak begitu susah lah ya. Saya langsung masuk ke pertemuan 4 aja tentang analisis dana, analisis arus kas, dan perencanaan keuangan. Ini bagaimana cara Anda mengelompokkan mana yang masuk ke dalam sumber dan alokasi dana. Ini juga sudah ada link YouTube-nya. Namun saya langsung masuk ke tugasnya saja. Nah, di dalam tugas itu kan sudah punya kelompok masing-masing. Dan bagaimana cara untuk mendownload sebuah laporan keuangan itu karena annual report itu gratisnya hanya berlaku 3 tahun sebelumnya. Berarti kan 2021, 2020, dan 2019. Berarti 2018 memang belum bisa didownload. Dan salah satu syaratnya Anda harus mendaftar dan itu juga harganya mahal. Nah, berhubung keterbatasan tersebut, jadi saya
memberikan kemudahan bagi Anda karena tugas ini itu terakhir belum ada yang upload ya. Terakhir kapan ya ini? Saya lupa. Besok, Bu. Nanti malam, Bu. Oh, nanti malam. Oke, ini sekalian saya perpanjang sekalian. Saya kasih waktu sampai 12 April. Jadi nanti ketika kita diskusi kok Anda masih ada kesalahan, bisa Anda perbaiki lagi. Jangan langsung diupload ya. Ini saya kasih kelonggaran seminggu lagi. Nah, karena kemarin ada yang WA, saya janji akan saya perpanjang. Jadi tugasnya sudah saya perpanjang. Silahkan selesai kuliah saya ini, Anda bisa memperbaiki ketika ada suatu kesalahan atau ada masalah gitu. Ya, untuk download, ya ini ada yang bisa raise hand menceritakan apa kendala atau kesulitan ketika mendownload. Nah, silahkan. Nanti akan saya masukkan ke dalam keaktifan atau nilai partisipasi. Silahkan yang mau raise hand bisa menceritakan pengalaman ketika mendownload annual report bagaimana. Oh, nggak ada yang bercerita. Berarti mulus ya, nggak ada masalah ya. Bagaimana cara mendownload sebuah laporan keuangannya ya. Izin, Bu. Oke, Mbak Radita ya. Dari kelompok kami, kelompok 6, itu waktu mengunjungi web tersebut, itu memang tidak mendownload, Bu. Karena kan di tahun 2018 itu tidak ada annual report-nya. Ada. Beberapa ada, tapi yang muncul itu bukan laporan keuangan. Cuma kayak gambar-gambar dari profil perusahaan tersebut. Terus kami mulai mengerjakan itu setelah mendapat link G Drive dari Bu Nani. Oke, berarti selanjutnya nggak ada masalah ya? Atau masih ada masalah Mbak ketika sudah mendapatkan file tersebut? Masih ada masalah, Bu, karena ada beberapa file yang tidak terdapat di G Drive tersebut. Ya, kalau tidak ada filenya, kok nggak ada filenya? Maksudnya gimana? Kok Anda tahu nggak ada laporannya? Di kami kan mendapat kelompok 6 kan sektor properti dan real estate, Bu. Ya. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang termasuk sektor tersebut. Jadi gini ya, semua laporan ini ya kan Anda kelompokkan. Ya, Anda mengelompokkan ini semua, Mbak? Iya, Bu. Semua Dari pembagian dari beberapa kelompok itu. Ya, A sampai Z ya, berarti ya. Nah, kalau sudah Anda kelompokkan, oh ini kelompok 6 itu berarti sektor apa, Mbak? Properti dan real estate. Ya, Anda strip aja. Kan ada kodenya ya. Ya, ada, Bu. Misalnya tidak ada di annual report di IDX, berarti Anda bisa masuk ke ini Mbak, ke website yang bersangkutan. Misalnya kodenya apa Mbak? Yang nggak ada. Yang nggak ada itu di A itu aman, terus army, terus apa lagi ya? PT Sebentar ya, Makmur Bu, Berkah saya lihat. Amanda. Ya, itu nggak ada di G Drive. Itu Ya. harus masuk ke perusahaan tersebut, mencari sendiri. Mencari sendiri. Berarti PT apa Mbak? Tadi Aman. Makmur Berkah Amanda. PT Makmur Berkah Amanda TBK. Ini ya.
Nah, ini silahkan bisa masuk ke website yang bersangkutan, kemudian bisa dicek untuk annual report-nya. Nah, ini about company, enggak ya, portofolio, atau investor. Nah, ini ada data-datanya. Untuk yang annual report-nya, nah ini ada Mbak laporan tahunannya. Jadi enggak harus, oh sebentar, 2018-nya biasanya itu ada semua. Ini kok cuman 2020. Itu ada di dalamnya, Bu. Yang di 2019, ada 2018 juga. Oh iya, 18 dan 19 ya bisa. Ya, caranya gitu. Berarti Anda sudah tahu ya caranya ketika di IDX itu ada kodenya tapi nggak muncul di file laporannya, silahkan carinya seperti itu. Baik, itu ya pengalaman yang didapat kelompok 6 ya. Ya, Bu. Oke, cukup. Terima kasih bisa nulis di chat ya. Sekarang saya minta kelompok 1. Kelompok 1. Coba ini. Saya tak buka data kemarin ya. Kelompok 1 silahkan siapa yang bisa mewakili? Raise hand. Sebelum saya masuk ke tabulasi ya. Kelompok 1 siapa? Mbak Radita. Halo, kelompok 1. MKIB ya. Kemarin kirim kelompoknya di mana ya? Apa di Komtingnya ya? Saya cek pribadi. Oke. Kelompok 1 itu ada benar. Ulfa, Deva, Anissa, Ana. Silahkan 4 orang ini untuk bercerita ya. Ulfa, mana Ulfa? Coba. Mbak Ulfa. Ya. Oke, agak kencang lagi Mbak suaranya Mbak. Oke, kendalanya apa Mbak Ulfa? Halo? Oke, kalau nggak ada yang bercerita, berarti saya asumsikan Anda nggak ada masalah atau nggak ada kendala terkait dengan bagaimana cara mengambil file atau datanya. Kalau seperti itu, berarti saya langsung masuk ke Ini kan cara mengambilnya, cara mengambil data-datanya ya. Saya langsung masuk ke Excel-nya saja. Oke. Oke. Kalau ini berarti kan kelas B ya. Nomor 1, laporan tahunnya. Kalau kelas B itu berarti 2018. Jenis sektor. Sektor pertama, komtingnya siapa ini? Dimulai dari sektor apa, Mbak? Mbak Thomas nih, komting B. Dari sektor pertanian, Bu.
Satu pertanian ya. Oke. Pertanian. Nama perusahaan, yuk silakan kelompok 1. Nama perusahaannya apa? Ada 4 orang, yuk silakan salah satu rasen. Ya, Mbak Ana Malihatun, silakan. Anda kelompok 1? Iya, Bu. Oke. Contoh Mbak, nama perusahaan apa? Astra Agro Lestari. Ah, singkatannya apa? AALI. AAL gini ya. Agro apa, Pak? Astra Agro Lestari, Bu. Hah? Astra Astra Agro Agro Lestari gini. Lestari. Nah, Ya. ini holdingnya PT Astra. PT Astra ini ya, mobil ya. Dia juga punya sektor pertaniannya, namanya Astra Agro Lestari. Nah, untuk mengisikan family bisnisnya bagaimana caranya, Mbak? Anda pakai data 2018 apa 2019? Data 2018, Bu. Oke, saya carikan. Oh iya, nggak di laptop sini ya, 2018 ya. Mbak Ana pakai laptop? Iya. Oke, bisa share screen ya? Bisa ditunjukkan saja ya? Oke, silahkan di share screen untuk MS Excel-nya sama annual report-nya, cara mencarinya. Jadi temannya juga tahu cara mencarinya bagaimana. Monggo silahkan di share screen Excel-nya dulu. Nomor. Bisa nggak? Yang hijau share screen ini yang tengah, Mbak, diklik. Sudah? Sudah belum? Belum, Bu. Bentar. Tahu kan caranya share screen? Tahu, Bu. Ya. Tapi bentar, Bu. Soalnya laptop saya lemot. Itu saya kirimin gambar caranya share screen ya. Itu klik yang screen. Klik yang biru screen. Gimana? Belum bisa, Mbak? Belum bisa, Bu. Mbak, saya boleh dikirimin ini annual report-nya Ali. Coba kirim ke saya via chat bisa, via WA boleh, silahkan. Karena saya datanya di laptop satunya ini yang 2018, saya nggak bisa ngecek nanti. Bisa kan Mbak ngirim? Bisa, Bu. Bentar. Di chat aja. Kalau misalnya WA-nya nggak nyambung.
Kalau gitu saya lagi yang share screen aja. Ya, ini sudah mulai mengisi ya, bagaimana cara mengisikan family business. Family business itu adalah bisnis keluarga. Ada hubungan nggak antara pemegang saham dengan direksinya? Ada nggak pemegang saham itu yang memiliki saham di perusahaan tersebut? Misalnya gini, kakaknya punya, adiknya punya, kayak misalnya sahamnya Bakriland. Nah, Bakriland itu kan keluarga, family business. Kemudian untuk Bank Mega itu juga ada family business-nya yang dari sisi perbankan ya. Karena kan saudara-saudaranya, nah itu juga bisa. Misalnya gini, PT Astra Agro dengan PT Toyota. Misalnya Toyota, PT Astra Mobil itu punya saham di Astra Agro, itu berarti dia punya family business, punya hubungan keluarga. Gimana Mbak Ana, sudah dikirim? Atau yang lain? Kalau Mbak, sambil menunggu Mbak Ana ya, yang sudah ready, tolong saya dikirimin ya, annual reportnya Ali. Sudah saya kirim, Bu. Ya apa Mbak? Sudah saya kirim ke WA Bu Nani. Oh ya, oke. Oh ini ya, oke, saya download dulu. Oke Mbak, ini sudah muncul annual report-nya. Cara ngeceknya family business bagaimana Mbak? Mbak Ana? Di bagian itu, Bu, apa sih? Profil perusahaan. Ya, jadi sebelum Anda mengisikan data tersebut, silakan cari daftar isinya dulu. Supaya Anda tahu, oh halamannya ini, masuknya ke kategori ini. Ya, jadi kalau mau mencari tujuan Anda, lihatlah dari sini dulu. Nah, ini ringkasannya ya. Ini daftar isinya. Jadi ketika mau mencari dewan komisaris, dewan direksi, itu bisa muncul dari sini. Nah, karena di awal tadi mintanya adalah family business. Tunjukkan Mbak, berarti Anda masuk ke ini, company profile ini. Iya, Bu. Halaman 38 ya. Iya. Oke, kita cek ke halaman 38. Jadi tidak perlu Anda naik turun, tapi silahkan lihatlah dari daftar. Ini sudah 65. 38 tadi ya. Iya. Mana yang menunjukkan ini family business, Mbak? Itu, Bu, atasnya. Atasnya yang mana? Yang halaman 38. Oh. Ini. Ya. Bagaimana ini Anda menentukannya? Ini kan? Yang bagian kegiatan usaha itu kan di situ ditulis business activities. Berarti yang AALI itu bukan family business. Keterangannya family business gitu ya?
Enggak, Bu. Kan di situ keterangannya yang business activities. Berarti ya AALI itu bukan business family. Bukan, Mbak. Business Bukan. family itu tentang kepemilikan sahamnya. Ya, ini loh kepemilikannya, ownership-nya siapa yang memiliki saham tersebut. Tadi sudah saya ceritakan kan, saham itu dimiliki oleh siapa? Kalau saham itu hanya dimiliki oleh PT salah satu saja yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan dengan perusahaan induk, itu namanya tidak punya family business, tidak ada hubungannya. Bukan kegiatan usahanya business activity. Yang lainnya tolong dipahami ya. Anda bisa mencarinya, ini belum, dari ini Mbak, kepemilikan sahamnya. Berarti Anda bisa ngetik di sini Ctrl F ya, kepemilikan saham. Dicari. Nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti Anda mencari lagi. Kepemilikan. Salah tadi ya, kepemilikan saham. Nah, ini kan terkait dengan kepemilikan saham. Ya, ini enggak. Atau kalau enggak, Anda lihat dari catatan atas laporan keuangannya. Ini pakai bahasa Inggris ya, berarti enggak ada catatan. Coba. Kita lihat dari daftar isinya. Karena mungkin beda perusahaan nanti beda ininya juga. Beda format juga. Oh ini, nah, kelihatan. Komposisi pemegang saham. Nah, Anda lihatnya seperti ini. Halaman 60 ya. Kita cek. Ini 70. Halamannya mana ya? Halaman 60 coba. Ini komposisi pemegang saham. Bagaimana cara menganalisisnya? Struktur pemegang saham mayoritas adalah PT Astra Internasional. Ini kan PT Agro. Nah, ternyata yang punya saham mayoritasnya adalah PT Astra Internasional, itu mengindikasikan bahwa PT Astra Internasional itu punya hubungan darah, bukan hubungan darah, punya hubungan kekeluargaan dengan PT Ali. Kan PT Astra itu, ya kan, juga memiliki PT Ali, punya hubungan. Wong yang punya satu kok, sama-sama PT Astra kok. Nah, ini. Selain PT Astra, ada lagi. Ini punyanya si Jardin. Oh, enggak deh. Oke, ini bisa kebaca bahwa ini family business, Mbak. Berarti kodenya berapa kalau family business? 1, Bu. Nah, Anda kasih kode berapa sebelumnya, sebelum ini? Kasih kode 0 ya? Iya. Nah, seperti itu caranya.
Jadi tolong diperhatikan, bukan tadi Anda nyebutnya apa, Mbak? Kegiatan bisnis ya? Iya, Bukan. Jadi family business itu cara ngeceknya adalah kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh siapa. Kalau kepemilikan saham itu dimiliki oleh orang lain yang tidak ada hubungan dengan perusahaan, maka dikatakan dia punya family business. Kalau tidak punya berarti tidak ada kaitannya dengan family business ya. Tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan. Nilainya 0. Nah, oke, nanti saya contohkan yang lainnya juga. Sementara ini, ini DK. DK itu Dewan Komisaris. Jumlah Dewan Komisaris. Nah, bagaimana cara menentukan Dewan Komisarisnya? Itu lihat lagi dari sisi daftar isi lagi. Aduh. Tadi ada kok kayaknya. Dewan Oh enggak ini. Nih, profilnya Dewan Komisaris halaman 50. Ini juga bisa dicek. Nanti profil direksi, direksi itu maksudnya Dewan Direksi ya, itu halaman 52. Berarti ini profil. Jadi pakai cara cepat ya. Saya lupa tadi ada cara cepatnya. Jadi ketika tahu halamannya, klik nomor halamannya, Anda enter. Nah, dicari ada enggak Dewan Komisaris perempuannya. Di sini kan presiden komisarisnya cowok, komisaris anggotanya juga cowok. Nah, ada lagi enggak ini selain dua ini? Ya, ini cowok lagi. Sudah, berarti enggak ada komisaris perempuannya. Jumlah Dewan Komisarisnya 0. Jumlah total Dewan Komisarisnya, bukan. Jumlah total Dewan Komisarisnya berarti ini. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Jumlah Dewan Komisaris wanitanya 0. Namanya ya nggak ada. Karena kan nggak ada nggak ada komisaris perempuan tadi. Oke, saya lanjutkan. Dewan direksinya. Nah, kita cek Dewan direksinya. Ini tadi kan Santoso ini presidirnya, ini wakilnya cowok-cowok. Cowok lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata dia nggak punya komisaris perempuan. Oke. Ini 0. Ini 0, ini 0 ya. Roa, ini ada harusnya EAT, earning after tax ya. Ini saya ganti aja. Earning after tax dalam kurung EAT. Ya. Cara ngisinya bagaimana? Itu berarti Anda ambil dari data laporan keuangan. Cari ke daftar isi lagi.
Ya, memang agak susah sih annual report itu karena halamannya kan panjang sekali ya. Sebenarnya di ikhtisar kinerja keuangan ini juga ada, sudah jadi rasionya. Tapi Anda wajib ngecek apakah yang ada di ikhtisar dengan perhitungan secara manual itu sama atau tidak. Kita cari laporan keuangannya. Tata kelolanya. Oke. Laporan keuangan konsolidasi. Ini kok nggak ada halamannya ya? CSR ya. Laporan keuangannya nggak ada halamannya. Nah ini laporan keuangan konsolidasi. EAT itu diambilnya dari laporan laba rugi. Aduh, kok pecah kayak gini ya. EAT-nya, karena 2018 ya, berarti ambilnya dari sini. Ini baru neraca. Nah ini, laba tahun berjalan. Ini sudah dikurangi teks belum ya? Laba komprehensif. Profit before income tax. Income tax. Oh ini. Oh berarti ini laba tahun berjalan. Duh ini angka berapa? Mbak Ana, coba ini angka berapa Mbak? Di tempat Anda pecah nggak? Pecah, Bu. Oke, ini bisa diperbesar. Angka berapa sih ini? 1, 1620 723. 162723. Ini dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk rupiah apa? Ribuan ini jutaan rupiah. Dinyatakan dalam bentuk jutaan rupiah. Nah, maksudnya gimana? Ini jutaan rupiah loh. Duh, parah ini tulisannya. Mana tadi ya? Ini ya, 1. Iya, Mbak, yang ini, Mbak. Sebentar. 162723 ini ya. Dalam bentuk jutaan, berarti titiknya nanti ditambah 06. Coba saya didikte, Mbak. 1, 6. Mbak Ana, 1620. Iya. 723. 23. 1, 2, 3. Kan dalam bentuk jutaan. Ya. Terus total aset. Total aset itu dari posisi keuangan atau neraca. Total aset. Nah, total aset itu ini. 26. Ini 2018 ya. Ya, ini 2018. Coba Mbak
Berapa ini Mbak Ana? Anda nulisnya berapa? 26.606.907. Nanti kita cek benar enggak ya gitu. Ya saya didikte aja Mbak. 2 26.606.907. 606 gini ya. Iya, Bu. Tapi karena ini jutaan berarti gini. Semuanya Anda cek ya. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jutaan, dalam bentuk ribuan. Karena nanti pengaruh dengan hasilnya. Nah, rumusnya adalah earning after tax dibagi total aset dikali 100%. Nah, ini. Atau nggak usah dikasih persen ya nggak apa-apa, saya dibagi aja. ROA-nya ini 0,06 atau 6% ya berarti ya. Kalau dikali 100 berarti ini 6%. Oke, sorry. Ya, 6,09%. Enggak usah dikali aja. Nah, ini jadinya sekian. ROE juga sama, laba neto. Nah, ini benar. Sama dengan ini, laba netonya. Tinggal Anda ambil aja datanya. Ekuitas pemegang saham berarti bisa Anda ambil dari neraca. Yang sisi ekuitas. Ini kan baru liabilitas. Nah, ini aja ekuitasnya 19.474.522 ya. Nah, coba 19.474 berapa tadi? 522. Nolnya 3 kali. Nolnya 6 kali. Jadi konsisten gitu loh. Kalau dalam bentuk jutaan, ya jutaan terus. Lah ROI-nya berarti sama. Ini dibagi ekuitas. Ini bisa dalam bentuk persen. Ya, gini. Itu untuk mencari ROA-ROE sudah ketemu. Sekarang untuk mencari nilai pasar saham dan nilai buku saham. Nah, ini bisa Anda ambil dari catatan atas laporan keuangan. Anda lihat yang ini aset. Oke, aset. Ini perpajakannya. Duh, pusing ya lihat tulisan ini. Ini tentang pinjaman bank. Ekuitas itu biasanya terakhir ya. Setelah utang, setelah pinjaman-pinjaman. Nah,
Oh, nggak nemu ya. Oke, bisa kita search nilai pasar saham. Nggak nemu. Oke, ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Kemungkinan ini nggak bisa di search karena ini modelnya nggak yang model kursor ya. Kalau yang di atas kan model kursor. Mbak, cara mencarinya gimana, Mbak? Masih Mbak Ana? Belum dicari, Bu. Masih bingung soalnya. Ya, itu ambilnya di catatan, Mbak. Cuman ini kan tulisannya gini ya, jadi saya agak kewalahan ngeceknya. Atau mungkin saya cek dari daftar isi deh. Sebenarnya kalau mau mencari rawa-rawa itu di sini ada kok. Ini laba terhadap total aset itu ROA. Laba terhadap ekuitas itu ROE. Nah, ini bisa pakai ini. Cuman saya penasaran dulu untuk yang ini, ikhtisar kinerja saham nomor 10 coba. Karena kadang beda annual report itu juga susunannya beda. Oh, enggak ketemu. Karena panjang. Saham. Laba per saham. Tadi rumusnya apa? Enggak lupa. Nilai pasar saham dibagi nilai buku. Ini sahamnya terdiri dari 4 miliar saham, nominalnya 500. Ini nilai, kan ya, ini nilai nominal. Nilai saham, bentar bukan ini. Ya, pakai data ini berarti. Oke. Ternyata kita pakai ini aja berarti. Ah, ini ada. Stop. Ada nilai buku tadi. Oh, ini dividen. Ya, memang harus ngecekin satu-satu sih. Makanya saya buat tim.
Ini nilai, bentar, ini keterangannya apa? Pemegang saham, shareholder composition, struktur pemegang saham. Sebentar, saya kok agak lupa. Tak ngecek ini dulu. Kalau EPS, gampang tinggal ambil data ya. Kalau yang Tobinski ini memang agak repot karena harus mencari nilai buku saham dan nilai pasar saham. Kalau nilai bukunya yang ini, 192468833. Ini nilai bukunya. Nilai pasarnya, ya ini harus dicari. Biasanya kalau perusahaan yang ada catatan laporan keuangannya full, itu di situ ditunjukkan kok nilai bukunya berapa, nilai pasarnya berapa itu ada di catatan. Tapi kalau di catatannya tadi gambarnya semrawut, saya pusing lihat itu. Kalau nilai bukunya sudah ketemu ini 1924 sekian, 1 triliun sekian ya. Nilai pasarnya berarti bisa Anda cari lagi. Pakai kata kunci saham aja. Harusnya itu di catatan atas laporan keuangan, cuman nggak bisa di search. Di sini harusnya di catatan. Parah tulisannya. Atau mungkin ganti annual report yang lain ya, biar saya mudah mencarinya, karena ini tulisannya repot sekali. Atau mungkin ada yang mau nyoba, silahkan kirim WA ke saya, annual report-nya, bisa saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya ya. Berarti nilai bukunya tadi sudah ada, nilai pasarnya yang belum ada. Dan nilai pasar itu dicarinya di catatan atas laporan keuangan. Cuman saya belum bisa nge-search. Kalau harus ngecekin satu-satu kan panjang ya. Atau gini deh, saya kasih contoh tapi yang tahun yang saya punya aja. Laporan keuangan mana ya?
Contoh ini saya punya laporan keuangan tahun 2019. Nah, saya ambil aja ya. Aduh. Ini laporan keuangannya mana? Kok nggak ada? Oh, ini Alfamart ya. Nah, ini catatan atas laporan keuangan. Ya, ini kan kebaca enak ya. Ini ya memang harus dibaca satu-satu sebenarnya. Tadi untuk menentukan family business atau tidak, itu bisa dari sini juga. Struktur perusahaan dan entitas. Kepemilikan secara tidak langsung. Ini dimiliki oleh PT lain ya. Nggak ada kepemilikan oleh pribadi. Semuanya dimiliki oleh PT MIDI, PT Sumber, PT... Oh, sebentar. Kok ada Alfamart Retail Asia? Berarti dimiliki oleh pribadi juga ini. Berarti family business ini. Ini family business juga berarti. Nggak ada. Carinya saham aja. Ini EPS sudah ada ya. EPS-nya ketemu 15,66. Ini EPS-nya tahun 2018. EPS-nya 2019 26,79. Kok nggak ketemu ya? Atau begini deh, sementara kalau yang nilai buku sama nilai pasar saham nanti dulu mengerjakannya nggak apa-apa. Yang lainnya Anda kerjakan dulu aja.
Sambil jalan, ini kan nyarinya susah kalau nilai pasar saham sama nilai buku karena harus ngetik satu-satu. Ternyata tak cek satu-satu juga nggak muncul nilai. Dividen. Ini nilai buku aset, nilai buku. Nggak ada juga. Oke, sambil jalan dicari satu-satu. Ini setelah UTS saja, ya. Ini dicari setelah UTS. Jadi sebelum UTS tugasnya silahkan semuanya ini kecuali nilai pasar saham, nilai buku saham dan Tobinski kecuali itu. Kalau yang EPS-nya bisa Anda cari karena gampang kalau EPS itu ya. EPS itu sudah ada. Sebentar. EPS-nya ini sudah ketemu. Earning per share-nya ya. Atau Anda cari dari laporan laba rugi EPS juga ketemu. Gitu. Oke, itu diskusinya terkait dengan data laporan keuangan ya. Dan nanti UTS-nya minggu depan itu saya kasih laporan keuangan 0 report. Nanti tahun berapa perusahaan apa, nanti pada saat UTS barulah Anda mengisikan kolom seperti yang saya minta. Gitu. Jadi tinggal Anda isikan. Dan nanti Anda juga bercerita di sampingnya cara mencarinya seperti apa. Nah, kalau yang tadi family business itu kan cara mencarinya dari struktur kepemilikan saham, bukan dari business entity. Mungkin di petunjuknya seperti itu, mohon maaf petunjuknya berarti yang keliru ya. Kalau di petunjuknya seperti itu ya, Mbak Ana tadi. Pakainya kegiatan usaha ini ya. Mbak siapa? Mbak Ana? Iya, Bu. Ya, mohon maaf ada kekeliruan ya, bukan seperti itu. Karena pengertian dari family business itu adalah bisnis keluarga. Dimiliki oleh siapa? Bisa kalau dimiliki oleh perusahaannya sendiri, atau dimiliki oleh direkturnya, atau dimiliki oleh komisarisnya, atau ada hubungan kekeluargaan seperti kayak yang namanya Khairul Tanjung, terus kemudian dimiliki oleh anaknya, anak yang Putri Tanjung misalnya. Nah, itu termasuk family business. Ada hubungan kekeluargaan di dalam suatu perusahaan. Atau mungkin direkturnya punya saham di situ. Nah, itu juga ada hubungan kekerabatan. Mungkin agak susah memahaminya ya, karena annual report itu luas cakupannya gitu. Saya kira itu. Jadi tolong dipersiapkan Anda pelajari annual report dengan baik karena itu yang akan saya keluarkan di ujian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya.
mengenai yang ROA dan ROE-nya. Iya. Tadi di Bu Nani kan yang di laba sebelum pajak itu kan diganti, Bu. Jadinya Iya. earning after tax. Iya. Tapi kalau di apa? Di laporan tabulasinya, kalau itu disamakan yang ROA ROE-nya itu hasilnya beda, Bu, sama di perusahaannya. Tapi kalau Anda yang pakai before sama. Ada yang sama, ada yang enggak, Bu. Nah, karena gini, yang namanya ROA itu kan rumusnya sebenarnya earning after tax. Nah, earning after tax, makanya saya minta antara rasio dengan yang Anda mengerjakan sendiri itu harus di cross check. Kalau Anda tadi, sebentar, pakainya yang rasio ya, coba. Karena di sini kan bunyinya ini ya, ROA ya. ROA yang tahun 2018 ya. ROA-nya. Berarti kan 5,66. Ini kalau secara singkatnya. Terus Anda buktikan dengan menggunakan rumus earning after tax dibagi total aset. Ternyata beda, Mbak. Beda, Bu. Anda benar-benar ini ya ngecek earning after tax-nya ya. Kalau di kelompok kami kan pakainya rumus awalnya kan yang before, Bu. Kalau yang Nah, before itu ada beberapa before itu bisa sama dengan di ini annual report-nya. Tapi ada juga yang beberapa itu earning after tax. Beda-beda kok, Bu. Makanya sekarang nggak gini bisa aja, disamakan kita satu semua. persepsi aja semuanya, ya. Kenapa saya minta untuk Anda dua sisi? Karena fungsinya untuk itu. Tidak semua yang ada di ikhtisar itu sama dengan perhitungannya. Maka kita satu suara aja. Kita pakai yang earning after tax saja. Yang pakai rumus. Kalau pakai rumus kan kelihatan memang EAT-nya sekian, asetnya sekian, rasionya sekian. Tapi kalau di ikhtisar seperti ini kan kita nggak tahu ini angkanya dari mana tiba-tiba sekian. Nah, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, supaya data Anda itu valid, maka saya minta dibuat rumus saja. Karena datanya memang seperti itu kok. Gitu. Mbak Radita tadi ya. Ya, Bu. Oke, satu suara semuanya ya, pakainya EAT ya. Nah, karena jurnal yang saya baca acuannya itu EAT, earning after tax. Oke, bisa nulis di chat tadi ya yang diskusi Mbak Radita. Udah Mbak Radita ya. Tadi sudah, Bu. Izin meyakinkan lagi, Bu. Berarti yang EAT-nya itu yang dipilih total laba komprehensifnya, Bu. Yang di annual report di ini, yang di share screen. Kamu yang ahli tadi ya, Mbak? Enggak. Saya kelompoknya itu, Beda yang lagi. properti dan real estate. Nah, makanya pinter-pinter untuk membaca laporan keuangan ya. Karena kan laporan keuangan satu dengan yang lainnya itu beda-beda formatnya. Ya, sebentar. Nah, ini aja yang bacaannya gampang ya. Ini aja, setelah dikurangi income loss for the year after tax, setelah dikurangi pajak, intinya gitu. Kalau contoh ini, berarti kan setelah pajak itu kan ini 977, 914, yang 2019 ya. Intinya cari yang after tax gitu aja. Karena kalau pajak belum kita keluarkan itu jadi masalah. Padahal pajak itu kan harus dibayar. Itu kan suatu biaya buat kita.
Masa biaya yang harus kita bayar nggak kita perhitungkan, kan nanti analisis kita keliru gitu. Kenapa saya lebih condongnya ke after tax? Karena ya itu kewajiban perusahaan. Jadi ya memang harus dikeluarkan gitu. Gitu ya, Mbak Ana tadi. Mbak Ana atau Mbak siapa tadi? Radita, Bu. Oh iya. Oke, ada lagi yang lainnya sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke, cukup. Kalau nggak ada, berarti hari ini cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Waktunya masih 1 minggu lagi sambil Anda belajar karena nanti UTS-nya ya seperti ini. Ya, makanya kalau Anda nggak mengerjakan tugas, saya yakin UTS-nya akan kerepotan gitu. Oke, saya kira itu cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas, selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita ketemu di UTS melalui Zoom ya. Linknya akan saya bagikan nanti melalui Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Baik, saya Alif ya.